Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara? Saya terus berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam satu renungan firman Tuhan yang berjudul Jika Tuhan Menghendakinya. Orang yang merencanakan atau melakukan segala sesuatu tanpa meminta pertolongan kepada Tuhan dan tidak mendasarkan pada kehendak Tuhan adalah sebuah kesombongan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki semua adalah pemberian Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Kita bisa memiliki harta benda, semua adalah pemberian Tuhan. Kita masih bisa bernapas sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita masih boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita miliki itu ada dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu yang kita miliki itu ada karena kekuatan dan kemampuan kita. Tidak ada, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus dengan keras menegur orang-orang Israel yang dengan segala kesombongan mereka mengandalkan kekuatan, kehebatan mereka di dalam berusaha, di dalam berdagang. Mereka sudah menentukan bahwa kami akan berangkat ke kota Anu. Kami akan berdagang. Sudah ditentukan mereka akan berdagang. Mereka memastikan bahwa mereka akan mendapat untung. Mereka sudah memastikan bahwa mereka akan tinggal setahun di sana. Itu dapat kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus dengan tegas menegur mereka bahwa cara-cara mereka itu adalah cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Cara-cara yang demikian adalah cara-cara yang sedang menyombongkan diri karena mereka mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan mereka. Seharusnya mereka mengatakan, kalau Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menghendakinya kami akan berbuat ini dan itu dan lain sebagainya. Mereka tidak menaklukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati rencana mereka, usaha mereka. Ini adalah cara yang salah, cara yang tidak benar, bahkan cara-cara yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah pemberian Tuhan, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan, maka akan senantiasa menyerahkan setiap rencana-rencana itu kepada Tuhan. Segala sesuatu yang direncanakan, yang dilakukan didasarkan pada kehendak Tuhan. Itulah orang yang rendah hati. Itulah orang yang sungguh-sungguh menyadari kehidupan ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, Alkitab katakan itu adalah sebuah kesombongan. Karena kalau orang yang sombong itu adalah
cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan cara yang berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan tidak cukup hanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang mengandalkan kehebatan sendiri, Alkitab mengatakan itu adalah cara-cara yang terkutuk di hadapan Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekalipun mungkin usaha yang kita lakukan itu berhasil, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tidak mengandalkan Tuhan, Alkitab katakan itu adalah cara-cara yang terkutuk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara merencanakan segala sesuatu, minta pertolongan kepada Tuhan. Dasarkan pada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jika Tuhan menghendakinya, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam hidup ini. Sekalipun mungkin sesuatu yang kita kerjakan, yang kita usahakan tidak berhasil, tetapi karena kita percayakan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka itu juga adalah sesuatu yang terbaik. Karena tidak harus bahwa nanti dikatakan sesuatu yang terbaik yang saya peroleh dari Tuhan ketika saya berhasil. Tercapai cita-cita saya, tidak. Baik gagal maupun berhasil, yang penting kita serahkan kepada Tuhan. Semua itu adalah baik adanya. Kalaupun hari ini gagal, berarti ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Makanya ada istilah mengatakan, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kita percaya bahwa di balik kegagalan ada sukses yang menanti. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan, tetap dasarkan pada kehendak Tuhan. Atas setiap apa yang kita kerjakan, atas setiap apa yang kita lakukan. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan saudara ketika sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Jangan melakukan cara-cara yang terkutuk, cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Karena semua itu adalah cara-cara yang berdosa di hadapan Tuhan dan tidak akan mungkin keberkatan. Tapi kalau diserahkan kepada Tuhan, didasarkan pada kehendak Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jika Tuhan menghendakinya, maka percayalah yang terbaik akan selalu berpihak kepada saudara sekalian. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.